bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, Yola Juliana ini kan merupakan salah satu middle blocker terbaik yang ada di Indonesia. Meskipun usianya sudah menginjak kepala 3, tapi Yola Juliana ini kan kemampuannya masih bisa untuk diandalkan. Volley Mania, ketemu lagi di channel YouTube Pengabdi Volley. Oke, kita bahas lagi ya tentang Timnas Indonesia. Tapi karena kemarin saya sudah membahas tentang Timnas Putra, kali ini saya akan membahas mengenai kira-kira bagaimana komposisi tim utama atau tim inti di Timnas Putri yang akan dilatih oleh Mas Octavian atau Mas O. Sama seperti sektor putra, Timnas Putri sendiri itu juga akan tampil di 2 turnamen atau di 2 kejuaraan internasional. Yang pertama adalah FEC Nation Cup tahun 2025. Yang kedua itu adalah Civic tahun 2025 ini. Sama seperti untuk sektor putra, persaingan di sektor putri untuk memperebutkan tempat utama atau bersaing menjadi pemain inti ini juga sangat sengit karena Timnas Putri ini meskipun ada pro dan kontra, tapi juga ya pemain-pemain yang dipanggil oleh PBVSI itu juga bisa dikatakan sebagai yang terbaik. Kita akan mulai dari libero. Ini perdebatannya mungkin tidak akan terlalu sengit atau tidak akan terlalu berat. Karena apa? PBVSI itu menunjuk atau mengirim 2 libero untuk memperkuat Timnas Indonesia di FEC Nation Cup tahun 2025 dan di di Civic tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Eri Septia, yang kedua adalah Tasya Aprilia. Kalau kita melihat bagaimana permainan dari 2 libero itu di Proliga tahun 2025, kita bisa menyimpulkan bahwa Eri Septia itu kemungkinan besar akan menjadi libero utama di Timnas Indonesia di 2 kejuaraan itu. Karena apa? Kita bisa melihat bagaimana peran besar yang ditunjukkan oleh Eri Septia bersama Jakarta Pertamina Enduro. Bahkan dirinya itu juga berhasil membantu Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Meskipun Eri Septia itu tidak menjadi best libero atau libero terbaik karena libero terbaiknya itu jatuh ke tangan Zahwa, kita ketahui bahwa Eri Septia ini juga memiliki peran yang sangat besar, permainannya sangat solid ketika dirinya itu ditunjuk sebagai pemain utama dan ya sekali lagi kemungkinan libero akan jatuh ke tangan Eri Septia. Kita akan bergeser ke posisi setter. Ini juga perdebatannya mungkin tidak akan terlalu berat, tidak akan terlalu menimbulkan pro dan kontra karena hanya ada 2 setter yang dipanggil oleh PBVSI. Yang pertama itu adalah Arnita Putri Amilian, yang kedua itu adalah Tisha Amalia. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa memprediksi siapa setter yang akan ditunjuk oleh Mas Octavian atau Mas Oo untuk menjadi setter utama di Timnas Indonesia. Yang pasti kemungkinan besar itu adalah Tisha Amelia. Karena apa? Ya kita bisa melihatlah bahwa bagaimana peran besar yang ditunjukkan oleh Tisha Amalia ketika dirinya itu membantu Jakarta Pertamina Enduro menjadi juara Proliga tahun 2025 ini. Bahkan kita juga harus mengakui Tisha Amalia ini kan juga menjadi best setter di Proliga tahun 2025 ini. Dengan semua atribut, dengan level permainannya dan juga dengan kemampuan serta mental yang dimilikinya, tentu saja tidak akan ada yang meragukan kalau nanti Tisha Amalia itu akan dijadikan sebagai setter utama. Tapi bukan berarti Arnita Putri itu tidak memiliki peluang karena apa? Sekali lagi persaingan di timnas itu kan juga akan sangat sengit dan tentu saja persaingannya ini sangat sehat. Sehingga ketika kompetisi di antara para pemain itu berjalan dengan sangat sehat, tentu saja yang akan diuntungkan itu adalah timnas Indonesia sendiri. Kita akan bergeser ke middle blocker. Ini persaingannya mungkin akan ya lebih sengit lagi jika dibandingkan dengan libero dan juga dengan setter. Karena apa? PBVSI itu mengirimkan atau memasukkan 4 pemain yang berposisi sebagai middle blocker. Yang pertama adalah Mira Suci Indriani, kemudian Yola Juliana, kemudian Rika Dwi Latri, dan yang terakhir itu adalah Sheila Bernardita. Dari 4 middle blocker itu, memang Yola Juliana ini memiliki pengalaman yang lebih panjang jika dibandingkan para pemain lainnya. Selain itu juga Yola Juliana kalau dari segi mental itu memang lebih tinggi jika dibandingkan 3 middle blocker lainnya. Karena apa? Kita ketahui bahwa Yola Juliana ini kan sudah 3 kali menjadi juara Proliga dan dalam 4 musim terakhir dirinya itu kan juga
membantu tim mencapai babak final meskipun tidak selalu menjadi juara. Dan di tahun 2025 ini Yola Juliana itu kan ya berhasil membawa Jakarta Popsi Vopoluan ke final sebelum akhirnya dikalahkan oleh Jakarta Pertamina Enduro. Selain itu juga ini perlu saya tegaskan berulang kali, saya sudah sangat sering menyampaikannya bahwa suka tidak suka, mau tidak mau, Yola Juliana ini kan merupakan salah satu middle blocker terbaik yang ada di Indonesia. Meskipun usianya sudah menginjak kepala 3, tapi Yola Juliana ini kan kemampuannya masih bisa untuk diandalkan. Di tahun-tahun sebelumnya kita mungkin punya Wilda Siti Nur Fadilah yang merupakan istri dari pemain timnas voli putra yaitu Doni Haryono. Tapi ternyata Teh Kiwil atau Wilda Siti Nur Fadilah itu kan sudah memutuskan pensiun di Proliga tahun 2025 ini bersama Jakarta Livin Mandiri, sehingga kemungkinan besar Yola Juliana itu akan diplot atau akan dipilih menjadi middle blocker utama di Timnas Voli Putri Indonesia untuk tampil di FIC Nation Cup tahun 2025 dan juga Civic tahun 2025 ini. Tapi ya sekali lagi persaingan itu kan masih sangat terbuka dan tentu saja pelatih itu nanti akan melihat bagaimana performa yang ditujukan oleh para pemain di posisi middle blocker selama menjalani pelatnas, dan ini artinya Sheila Birnadeta, kemudian Rika Dwi Latri, kemudian Mira Suci ini kan juga masih memiliki kesempatan untuk merebut tempat utama di posisi middle blocker di Timnas Indonesia. Kita akan bergeser ke posisi untuk outside hitter. Sama seperti middle blocker, ini persaingannya juga ya sangat sengit. Karena apa? Ada beberapa pemain yang kemampuannya memang oke di posisi outside hitter. Meskipun harus diakui seperti yang tadi saya bilang di awal bahwa memang masih ada pro dan kontra dari keputusan PBVSI ketika menunjuk pemain yang masuk ke Timnas Indonesia di tahun 2025 ini. Dan untuk posisi pemain dari posisi outside hitter sendiri itu adalah Mediel Yogu, kemudian Putri Agustin, kemudian Devega, kemudian Aulia Suci, dan Afifah. Ini mungkin persaingannya bisa dikatakan paling seru jika dibandingkan posisi lainnya. Karena apa? Untuk Mediel Yogu sendiri memang dirinya ini kan bisa dikatakan sebagai kapten dari Gresik Petrokimia, tapi memang harus diakui bahwa pemain lain itu kan juga memiliki peran yang cukup oke sepanjang Proliga tahun 2025 ini. Sekali lagi, meskipun ada pro dan kontra seperti tidak masuknya Nurlaili Kusuma ataupun Asih Titi, ya ini adalah timnas yang sudah dipilih oleh PBVSI yang didasarkan oleh penampilan para pemain sepanjang Proliga tahun 2025. Kita akan bergeser ke posisi opposite hitter. Ini juga ya bisa dikatakan tidak terlalu menimbulkan pro dan kontra mengenai siapa nanti pemain di posisi opposite hitter yang akan menjadi atau akan masuk ke tim utama. Karena apa? Cuman ada 2 pemain yang dipilih oleh PBVSI untuk masuk ke Timnas Indonesia tahun 2025 ini. Yang pertama adalah Megawati Hangistri Pertiwi, yang kedua adalah Arsela Nuari. Ya, mungkin teman-teman sudah bisa memprediksi atau menganalisis siapa kira-kira pemain yang akan menjadi opposite hitter utama. Tidak lain tidak bukan, tentu saja adalah Megawati Hangistri Pertiwi atau Megatron. Karena apa? Ya memang Megatron itu kan saat ini menjadi opposite hitter terbaik di Indonesia pada saat ini. Dan kemungkinan besar atau hampir bisa dipastikan lah ya bahwa satu tempat itu kan sudah pasti akan dikapling atau didapatkan oleh Megawati Hangistri Pertiwi. Tapi ya sekali lagi bukan berarti Arsela Nuari itu tidak memiliki kesempatan. Kesempatannya masih sangat terbuka, terutama ketika nanti Mas Octavian itu melakukan rotasi ataupun menerapkan strategi berbeda ketika Timnas Indonesia bermain di FIC Nation Cup tahun 2025 dan Civic tahun 2025 ini. Jadi itu ya kira-kira komposisi atau prediksi pemain Timnas yang akan tampil di 2 kejuaraan itu. Yang pertama kemungkinan besar untuk libero itu adalah Eri Septia. Kemudian untuk setter ini kemungkinan besar adalah Tisha Amalia. Sedangkan untuk middle blocker itu kemungkinan besar akan diisi oleh Yola Juliana. Sedangkan untuk outside hitter, nah ini cukup seru lah ya. Kemungkinan besar mungkin Mediel Yogu ataupun juga Devega ataupun Aulia Suci. Sedangkan untuk opposite hitter yang sudah hampir pasti itu adalah Megawati Hangistri Pertiwi. Kalau menurut teman-teman semua, bagaimana prediksi tentang tim utama di Timnas Indonesia Sektor Putri? Silahkan tulis di kolom komentar.
Jangan lupa ya, doakan timnas Indonesia agar berprestasi tidak hanya di level SEA Games, tapi juga berbicara banyak di level Asia dan dunia. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.